Pria itu mengambil bola pimpong dan memasukkannya ke pegangan. Pintu mobil segera dibuka. Lalu dia masuk ke mobil mewah yang bukan miliknya. Dia memasukkan barang-barang berharga ke dalam tas sejenak. Kemudian dia sedikit bersantai di dalam mobil. Tapi ketika dia hendak pergi, dia menemukan bahwa semua pintu di mobil itu terkunci. Tidak peduli seberapa keras dia menendang, atau dia membantingnya dengan palu, tapi tetap tidak bisa memecahkan gelas buatan China ini. Saat itu, dia sedikit panik. Dia tidak peduli lagi dengan bekas kencing di kursi. Dia segera duduk dan memanggil seorang teman untuk meminta bantuan. Tapi hilang sinyal. Melihat bahwa ponsel akan kehabisan baterai, dia tidak berdaya untuk mematikannya. Dia kemudian berteriak keras meminta bantuan dari orang yang lewat di dekatnya. Tapi pintu mobil tidak hanya ditutupi oleh kaca penglihatan, tetapi juga memasang peredam suara di seluruh mobil. Tidak peduli berapa banyak dia berteriak, pejalan kaki masih tidak mendengar sinyal mara bahayanya. Sekarang dia jatuh dalam keputusasaan. Bahkan saat gelap, dia tidak bisa memikirkan cara untuk keluar. Dia juga bisa menjilat tetesan embun di gelas untuk memuaskan dahaganya. Sama seperti itu, dia menghabiskan malam yang panjang dan sulit. Di pagi hari dia menyalakan teleponnya untuk memeriksa sinyal. Kemudian menerima video orang asing. Di video itulah proses penggunaan screen mobil. Menunjukkan bahwa kunci mobil dapat dibuka dengan menyentuh layar. Jadi pria itu mengembalikan pajangan itu ke dalam mobil. Tapi kemudian pintu mobil tetap tidak mau terbuka. Dia dengan marah membanting setir. Sekarang nomor telepon ditampilkan di layar. Pria yang menjawab telepon itu sepertinya telah menemukan secercah harapan. Pihak lain mengatakan dia adalah pemilik mobil ini. Jika dia tidak membukanya, pria itu tidak akan bisa keluar. Ketika dia mendengar itu, dia langsung marah. Dia meminta pemilik mobil untuk melepaskannya. Kalau tidak, setelah keluar, dia akan membiarkan pemilik mobil menyesalinya. Setelah mendengarkan, pemilik mobil tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian AC di dalam mobil mulai dingin. Pemilik mobil juga segera mematikan telepon. Dia ingin membuat pria itu membeku. Pria itu harus mencoba mendobrak pintu mobil lagi. Tapi saat membuka pintu, lengannya secara tidak sengaja terpotong dan berdarah. Dia tahu dia tidak bisa keluar dari sini. Dia harus menemukan koran untuk memblokir knalpot AC. Dia mengenakan mantel dan berjongkok. Pada saat dia merasa seperti akan membeku, pemilik mobil menelepon lagi. Dia memberi pria itu kesempatan untuk meminta bantuan selama 30 detik. Selama waktu itu, dia akan mematikan sistem anti-jamming di dalam mobil. Jadi pria itu segera menghubungi temannya. Tapi temannya pikir dia hanya bercanda. Kemudian temannya langsung mematikan telepon. Pria yang kehilangan satu kesempatan untuk meminta bantuan. Dia kehilangan amarah arogan yang pernah dia miliki dalam sekejap. Pemilik mobil kembali mengatakan tombol untuk membuka kunci pintu mobil. Dia tidak ragu-ragu untuk menekan tombol di layar. Melihat bom waktu yang berdetak segera muncul dari laci. Ini membuatnya takut sampai-sampai hatinya akan putus. Dia perlahan mengambil bom dan menutup matanya. Kemudian berdasarkan perasaannya dia memotong detonator bom. Untungnya dia tidak mati. Dan ini hanya lelucon yang dibuat oleh pemilik mobil untuknya. Tentu saja bomnya juga palsu. Untuk hidup terus, dia mulai dengan mencoba makan kertas. Tanpa diduga, itu tersangkut di tenggorokan. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan adik laki-lakinya. Dia dengan enggan membiarkan kertas itu meluncur ke bawah. Pemilik mobil menelepon kembali tepat setelah itu. Dia meminta pria itu untuk menuliskan hal buruk terakhir yang dia lakukan. Kemudian dia akan memikirkan apakah akan melepaskan pria itu untuk kehidupan. Pria yang menuliskan dosa yang pernah dia lakukan. Setelah menulis, dia segera memohon kepada pemilik mobil untuk melepaskannya. Pemilik mobil tidak berniat membiarkannya keluar sejak awal. Pemilik kemudian menyebut nama istri pria itu. Bahkan mengatakan bahwa setelah dia selesai berurusan dengannya, orang itu akan terus berurusan dengan istrinya. Pria serius memohon pemilik mobil untuk memaafkan istrinya.
Dia bersedia menggunakan kematian sebagai imbalan atas pengampunan tuannya. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan paku besi dan menikam dirinya sendiri di lengan. Saat dia hendak memotong pergelangan tangannya, lampu depan mobil tiba-tiba menyala. Kemudian seorang pria sederhana berjalan mendekat. Dia langsung menuju mobil. Kemudian buka pintu mobil dan semprotkan gas yang tidak dikenal. Segera masuk ke mobil. Dia adalah pemilik mobil ini. Lalu dia meletakkan video ini di depannya. Pemilik mobil mengunggah video pria yang mencuri dari mobil secara online. Sekarang semua orang tahu dia pencuri yang pengecut. Setelah menonton video, banyak orang pergi ke sana untuk menonton drama. Polisi adalah yang pertama tiba di tempat kejadian untuk memblokade. Polisi hanya melihat dan mengenali pemilik mobil. Dia adalah korban perampokan 5 tahun yang lalu. Karena tahun itu mobilnya juga dicuri oleh pencuri. Dia mengunci putrinya di dalam mobil. Dia akhirnya mengalami kekambuhan penyakit lamanya dan mati lemas. Jadi dia membenci pencuri itu sampai ke tulang. Polisi memintanya untuk membebaskan pria ini. Karena kejahatannya harus ditangani oleh polisi. Tapi dia merasa pencuri selalu dihukum terlalu ringan. Dia perlu menangani pria itu sendiri sebagai peringatan. Kerumunan yang berdiri di sekitar juga mulai bersorak. Mereka mendukung pemilik mobil membunuh pria itu. Istrinya juga ada di keramaian. Melihat semua orang membenci suaminya seperti itu, dia menoleh dan pergi. Pria itu benar-benar pingsan. Dia setuju untuk membiarkan pemilik mobil menanganinya sendiri. Tapi ketika dia hendak melepaskan tembakan, pria itu langsung jatuh tepat di depannya. Dia berharap dia bisa menggunakan hidupnya dengan imbalan pengampunan. Pada akhirnya, pemilik mobil tersentuh oleh perasaan tulusnya. Dia meletakkan senjatanya dan memaafkan pria itu. Ternyata kematian putrinya bukan salahnya. Dia berjalan ke pria itu untuk berterima kasih padanya. Karena dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga untuk membuatnya sadar bahwa dia hampir menjadi orang jahat.